Selamat malam Pak Ali. Halo. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, Pak. Pak, Ini saya ada ini Pak, ada ke Dokter Indra, Pak Ali. Kita saring. Halo, Pak. Astagfirullah. Halo. Ali itu perangkatnya mungkin dua dibuka itu Pak, mungkin salah satu Halo. pakai. Halo. Ya, selamat malam Pak, silakan Pak. Kayak gini komputernya lama-lama jadi rusak. Halo. Baik Pak, selamat malam Pak, lanjut Pak. Bisa kedengaran nggak, Pak? Perangkat Bapak dibuka dua, jadi bergema itu Pak. Oh, ini. Bisa kedengaran? Sudah Pak, lanjut Pak. Oke. Iya, ini asalnya error ini, Pak. Tadi ada masalah komputernya nih, Pak. Baik, Bapak Ibu. Oke, ini kita pertemuan kedua atau yang pertama, Pak ya? Kalau di 39D yang kedua Pak. Yang kedua ya? Kalau di 39D, Oh karena ini ya. gabungan ini Bapak, saya lihat ini. Oh, gabungan. Sepertinya karena banyak wajah yang biasanya nggak gabung di Zoom ini Pak. Gabungan yang kedua juga, yang pertama dan kedua. Untuk Oke. 39A di pertemuan kedua dengan Pak Ali, izin Pak. Oh, sama ya. Oke. Oh, Nanti Pak. saya buka dulu ini, Bu. Sebentar, saya buka dulu. Saya tadi lupa mau nanyakan bahan. Bahannya belum saya ini ya. Sebentar, Pak. Bentar. Oke, baik kalau sekalian. Halo, halo. Iya, Pak. Kedengaran ya? Terdengar, Pak. Iya, soalnya tadi ada ini Bu, tadi error saya keluar nggak bisa, pikir kenapa menjadi begini. Oke, Bapak sekalian, jadi kita sudah ini ya untuk masuk ke pertemuan kedua. Barangkali nanti sebelum masuk ke ini, ini Bapak Ibu sekalian sudah ini ya, sudah mulai
Masuk ke rumah sakit itu udah masuk ya? Halo, Belum Pak, kalau di 39D belum, belum masuk. belum residensi. Oh, kenapa? Ada masalah apa, Pak? Memang direncanakan sejak awal itu habis UTS nanti Bapak. Hmm, padahal mestinya udah jalan, Pak. Saya nanti apa nanti waktunya bisa lewat nanti. Asal udah jalan. Kalau yang yang kelas satunya gimana, Pak? Bu. Pak Alih, mohon izin dari kelas 39A, suratnya baru keluar di tanggal 11 kemarin, Pak. Jadi kami baru apply ke rumah sakit minggu kemarin, Oh, seperti itu, Pak. oh gitu. Sayang ya, kok terlalu lama sekali ya. Iya, jadi kami masih menunggu surat balasan dulu dari rumah sakit yang kami tuju untuk kapan kita bisa mulai residensi, seperti itu, Pak Alih. Sekarang udah ini, sekarang udah keluar surat ini dari rumah sakitnya, Bu. Dari rumah sakit udah kita masukin, Pak. Udah kita apply, tinggal nunggu balasan aja dari Oh, DIR. oh, belum ada balasan ya. Iya, betul, Pak. Jadi satu Mungkin dari kelas belum teman-teman yang lain udah beberapa sudah ada yang ada mulai yang mulai mungkin. ya. Tapi kalau dari 39A beberapa masih menunggu jawaban dari rumah sakit, Pak. Oh gitu ya. Kalau yang kelas satunya gimana? Yang 39B-nya Pak, gimana? Pak, kurang lebih seperti itu, tapi kami sudah dapat surat pemberitahuan dari sekretariat dalam hal ini. Udah ya. Itu sudah, cuma pelaksananya belum. Karena memang Hmm. direncanakan setelah habis UTS ini, Bapak. Habis ini ya, habis UTS ya. Nah, oke. Diperkirakan seputaran Hmm. pertengahan Juli lah, Bapak. Oh ya, oke, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ini. Kita harapkan ini Pak, kita harapkan nanti residensi ini berakhir kalau usahakan ya Pak ya. Kita target apa tadinya kita apa namanya? Kita harapkan tuh nanti pas UTS, pas UAS ya, UAS sidang seminar apa ujian apa semester akhir ya, akhir semester. Ya, ini pun sudah mulai ini sudah dapat dikatakan residensi pun sudah tinggal buat laporan gitu Pak, laporan dan langsung seminar gitu ya. Ya harapan gitu ya harapannya ya, ini jadi targetnya berapa bulan ya? UAS kapan lu ya? Masa Agustus Agustus ya? Agustus kan salah Pak, Agustus itu sudah selesai jadinya kan ya, tinggal 2 bulan ini. Kita harapkan 2 bulan Bapak bisa mengejar ya. Nah kalau bisa nih kalau bisa nih apa namanya pertengahan Juli ini harus sudah masuk ke rumah sakit Pak ya, supaya nanti bisa apa namanya memenuhi apa namanya target waktu untuk eh, residensi, sehingga nanti pas UAS residensi pun sudah siap untuk seminar hasil gitu loh Pak, seminar residensi ya. Jadi nanti masuk semester keempat tuh tinggal tesis, tinggal apa namanya, tinggal pengumpulan apa namanya, tinggal seminar proposal ya. Jadi itu kita harapkan gitu ya, ya Bu ya. Sekarang Ibu nanti Bapak Ibu sekalian kalau bisa nanti dikejar begitu ya. Oke, baik Bapak sekalian. Jadi itu apa namanya dari segi administrasi ya. Mudah-mudahan administrasi bisa dikejar sehingga nanti Bapak sekalian pun secara teknis tidak menemukan suatu persoalan yang ini ya, yang berarti di dalam waktunya ya, bisa mengejar ini apa mengejar untuk menyelesaikan presidensi. Nah ini beberapa kemarin sudah kita jelaskan. Jadi ini pencipta kita mungkin nanti gini ya, nanti ini saya untuk pertemuan ini yang kedua, pertama kemarin kita sudah jelaskan ya apa namanya, bagaimana apa-apa yang akan dilakukan oleh di residensi ya, termasuk
data apa saja yang diperlukan nanti untuk ini, untuk apa, untuk yang Anda cari ya, sesuai dengan area lokasi tempat Anda residensi. Jadi apa saja yang harus dikumpulkan ya, itu kemarin sudah kita bahas Bu ya. Nah oke, sebelum kita masuk ini, kira-kira masih ada ini nggak, ada yang mau ditanyakan nggak? Sesuai dengan apa namanya, setelah apa nama, mungkin Anda sudah baca-baca, kira-kira ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dulu dari hasilnya kemarin itu. Dari sisi apa, data apa, pengumpulannya bagaimana, nah itu sudah kita bahas kemarin ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, diperjelas, nanti kita ulang lagi itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti Anda kalau ke lapangan rumah sakit mau ngapain gitu? Halo? Saya boleh menjawab, Pak? Silakan, Mendra. Ya. Mungkin kita ya saling ini ya, saling kita Jadi share kalau aja. kita Saling ke share rumah aja ya, sakit, Pak. kita harus tahu visi misi rumah sakit dulu itu bagaimana. Kita ke rumah sakit itu untuk melihat kita itu di fokusnya itu pada bidang apa, bidang front atau bagian pelayanan, misalnya di kamar operasi atau di bagian laundry atau apa. Jadi kita harus tahu dulu objek apa yang akan diteliti, yang akan dieksplor gitu Pak. Dan yang ketiga, kita harus tahu restorannya rumah sakit Pak. Restoran rumah sakit dalam entah itu 5 tahun ke belakang atau entah itu 5 tahun ke depan itu gimana restorannya. Yang paling penting adalah setelah kita mengumpulkan data, kita mengetahui problem solving bila terjadi suatu masalah atau problem yang terjadi di tempat yang akan kita teliti. Kita juga harus mengetahui, misalnya kalau seperti kami di kamar operasi, kita harus mengetahui berapa operasi yang sudah dilakukan, jenisnya apa aja, spesialistiknya apa, keuntungan dan kelebihannya itu apa, Pak? Kekurangannya apa? Hambatannya apa yang terjadi di kamar operasi, seperti itu, Pak. Yang harus kita eksplor, Pak. Itu nanti tinggal switch aja, misalnya kamar operasi, nanti misalnya laundry, nanti itu apa sama, itu makanya template-nya hampir sama, Pak. Gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Endra. Ya, Pak Endra, nanti rasanya di Oka, Pak ya, Pak? Di rumah sakit Anissa ini, Pak, Cibinong, Pak. Kemudian yang menjadi objek residensinya di area ini kamar operasi. Kamar operasi Pak, iya Pak. Sesuai dengan ini Pak. Iya. Jadi nanti itu jadi kita harapkan nanti Pak Endra bisa ini ya, bisa mempelajari seperti kita halnya waktu kita ini Pak ya. Jadi kita mempelajari tentang waktu kita manajemen operasional. Jadi kita pelajari sistemnya ya Pak ya, sistem pelayanannya bagaimana, dari mulai kita harus tahu tentang apa sih ininya, inputnya apa saja yang harus ada di situ, apakah sudah sesuai dengan apa itu Pak, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes tidak, nanti gitu ya, kita dilihat prosesnya bagaimana ya, kemudian nanti dari laporannya gimana, situ nanti Pak Endra bisa identifikasi permasalahan ya setelah kita mempelajari profil proses OKA ya, manajemen OKA. Nah, di situ kita nanti kita menggali, mengidentifikasi atau mengeksplorasi proses, mungkin ada permasalahan yang ditemui ya. Gitu. Nah, situlah nanti diperdalam gitu. Makanya diharapkan dengan adanya kita menemukan permasalahan, nanti kan kita akan membuat semacam action plan apa yang akan disarankan kepada mereka untuk meningkatkan kinerja OK-nya gitu Pak Endra ya. Ya, kebetulan pembimbingnya Pak Ali sendiri nanti Pak,
mohon Oh izin Pak. gitu. Iya Pak. Iya. Iya Jadi gitu. kami Gitu. ini Pak, minta tolong Gitu. dibantu Pak. Iya Iya Pak. gitu. Matur nuwun Pak. Monggo sama-sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi mungkin udah ini ya kebayang ya. Jadi nanti Anda nanti semuanya tuh menggali apa namanya memotret unit kerja ya. Itu setelah kita mempelajari profil rumah sakit dulu ya. Jadi pertama kita pelajari profil rumah sakit ya. Jadi ada baiknya kita pelajari dulu profil rumah sakit. Nah, dari situ baru kita masuk ke area yang tadi yang misalnya Pak Indra masuk ke Oka, mungkin ada yang masuk ke laundry kemana. Coba pelajari tuh ya manajemen operasional pelayanan laundry. Nah, kita potret inputnya inputnya bagaimana. Nah, gitu ya. Nanti inputnya Anda ini bandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Kan di Kemenkes sudah ada tuh panduan setiap pelayanan itu ada panduannya ya, ada panduan pelayanan laundry, ada pelayanan darah ya, misalnya ada UTD ya, kemudian ada semua pelayanan ada panduannya semua, ada pedomannya ya. Nah, itu sebagai standar sebagai standarnya. Nah, nanti kita lihat di lapangan bagaimana tuh ya. Nah, kemudian untuk mencari permasalahan, Anda lihat hasil Pak, hasil apa namanya outputnya, atau kita lakukan dengan diagnosis organisasi yang six box itu ya. Kita lihat dari six box ya, dari unsur ini ya, dia setiap ada 6 unsur kan. Nah, itu coba Anda ini 6 unsur itu Anda adakan pemotretan dengan wawancara kah, dengan lihat observasi. Nah, nanti dari situ Anda bisa kelihatan. Nah, itu yang nanti disampaikan ke pembimbing. Bu, di sini kelihatannya misalnya dari sisi Cosix Box ya, misalnya ya, dari sisi pengorganisasian ini kelihatannya masih belum optimal ya, misalnya pembagian kerjanya masih belum jelas sehingga kadang-kadang ada tumpang tindih pekerjaan antar staf, sering ada benturan pembagian tugas tim misalnya gitu ya. Nah, itu nanti dari situlah kita nanti baru Anda buat analisis problem solving berikutnya ya. Cari penyebab masalahnya ya. Cari penyebab masalahnya sampai mencapai apa yang akan dilakukan. Usulannya apa? Usulan perbaikan ya. Dan usulan perbaikannya harus jelas ya, apa sih akan diperbaiki itu. Ya, gitu ya. Jadi apakah misalnya dengan membuat SOP, caranya bagaimana ya, langkah-langkahnya gitu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi sehingga nanti harapan kita Anda setelah selesai dari residensi itu Anda sudah bisa menjadi seorang menjadi seorang konsulen lah ya. Udah bisa membantu pimpinan kalau misalnya pimpinannya akan mengembangkan suatu unit yang akan dikembangkan. Misalnya ini tolong ini kita akan meningkatkan kinerjanya ini. Nah, kita udah bisa karena kita sudah melihat tempat lain yang mungkin bisa dikatakan lebih baik daripada tempat kita. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita dalam memilih tempat itu harus mencari tempat yang rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk ini Pak ya, untuk untuk contoh ya, untuk contoh. Nah, mungkin hari ini kita akan menjelaskannya nanti akan sesuai dengan yang kemarin. Jadi manakala kita menemukan beberapa masalah ya, masalah itu ternyata ada 2-3 masalah setelah didiagnosis dengan six box atau misalnya Anda dari laporan itu ternyata ada 2-3 masalah. Nah, kita lakukanlah prioritas. Nah, jadi kita menetapkan prioritas masalah, gitu kan. Prioritas masalah, ya, karena ini supaya kita jadi bukan hanya ini. Kenapa penting ini ya?
penetapan prioritas ini penting ya, karena ada dua alasan ya Bu ya. Pertama adalah ini ketersediaan sumber daya yang ada. Ya biasanya kan kita terbatas ya. Nah, tidak jarang kadang-kadang kalau kita usulkan misalnya suatu apa namanya permasalahan yang berkaitan dengan anggaran yang gede, ya memang misalnya kurang alat ya dikatakan kurang, kalau kita nyebutin kurang alat ya itu masalahnya ya memang kurang barangkali gitu ya, tidak enak, tidak ini, tidak apa namanya, ada yang kurang, ada yang misalnya ketinggalan zaman alatnya, karena sekarang udah alatnya sudah ada yang canggih gitu ya. Nah, yang kita masih, rumah sakitnya masih menggunakan yang lama. Ya itu makanya itu nanti di ranking. Kalau kita katakan kurang, berarti kan harus beli. Nah, kalau beli kan kaitannya dengan sumber daya. Nah, biasanya rumah sakit kalau gitu sih itu kan nggak perlu di residensi pun kami tahu bahwa alat kami kurang kan gitu aja. Mungkin penggunaannya yang belum optimal. Nah, itu yang kita kita jadi permasalahan tuh, penggunaan dan pemeliharaannya. Nah, pemeliharaan dan penggunaannya itu yang perlu diperbaiki ya. Walaupun alat itu alat yang sudah ketinggalan, tapi kalau kita pemeliharaannya baik gitu ya, pemakaiannya eh, tidak menyalahi prosedur ya Bu ya. Misalnya targetnya harus sekian pasien, ya jangan lebih. Kalau lebih ya mungkin rusak alat itu, nggak mampu gitu ya. Nah ini jadi kita lebih kepada proses pemeliharaan atau mungkin proses penggunaannya yang belum optimal, bukan kurang jumlahnya atau kurang kurang apa namanya masih ketinggalan. Nah, karena kalau masalah itu kaitannya dengan itu boleh diangkat, tetapi mungkin nanti waktu kita prioritas masalah akan tergeser karena dia kaitannya dengan sumber daya. Kedua adalah hubungan antara ini Pak nih, masalah satu dengan masalah lain biasanya saling kait mengait gitu kan, karena kait mengait ya. Kadang-kadang masalah A ini tidak lepas dengan masalah B gitu ya. Nah, jadi itu bisa digabung aja gitu kan. Nah, jadi kita bisa gitu ya. Nah, itu yang jadi yang persoalan. Jadi kita perlu membuat prioritas masalah dengan alasan ini. Demikian juga kalau Bapak di lapangan, nanti kalau udah sudah Bapak jangan jadi manajemen, kalau memecahkan masalah ya kayak begini Pak ya. Prioritaskan masalah ya dasarnya karena ini. Pertama karena biasanya ini yang jadi masalah itu kan sumber daya. Apalagi rumah sakit pemerintah Pak ya. Yaitu ya, rumah sakit tentara, terutama tentara dengan kepolisian, itu kadang-kadang yang jadi persoalan itu kan sumber daya manusia. Kita nggak bisa leluasa mencari ya. Beda dengan swasta. Kalau swasta kan asal dia mampu bisa mencari sumber daya yang baik, SDM yang baik gitu ya Pak ya. Dia bisa beli alat yang baru yang baik kalau swasta. Tapi kalau pemerintah kan, apalagi pemerintah kalau seperti kepolisian kan belum ada yang masih belum BLU, yang belum BLU. Nah, itu repot. Kalau yang sudah BLU mungkin dia bisa bisa apa? Bisa lebih fleksibel. Tapi kalau yang masih hak apa namanya hanya ini aja apa namanya hanya bisa menggunakan aja ya, menggunakan dana itu biasanya agak sulit ya, karena harus dilaporkan dulu ke pusat, nanti dari pusat baru turun anggaran. Nah, anggarannya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harapannya segini, ternyata yang turun lain gitu kan ya. Nah, itu kalau sudah BLU nanti enggak. Kalau udah BLU kita ya mengelola uang kita sendiri. Kita tinggal laporan ke pusat. Bedanya kan begitu Pak ya. Kalau sudah BLU. Nah, ini ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk buat prioritas ya. Yang umum itu kan sudah Anda ketahui seperti USG ya, MCUA ya, ini kan sudah yang umum ya biasanya gitu ya, yang banyak ya. Nah, ini ada beberapa teknik lain yang sebenarnya sih teknik ini tidak jauh berbeda Pak ya. Cuman yang beda itu hanya
ini aja nanya kriterianya yang beda nih. Seperti USG. USG kan kriterianya kan ini urgensi, seriousness, and growth ya. Kalau MCUA itu terserah kita ya. Ini lebih fleksibel. Kita yang mengembangkan sendiri. Misalnya kita mau melihat murah tidaknya pembiayaannya bagaimana. Ya kan ya, ketersediaan SDM-nya gimana. Nah, ini kita buat sendiri, Pak. Untuk memprioritaskan itu ya. Ini multi kriteria ini lebih ini. Kemudian ada lagi namanya teknik kriteria matrik. Ini juga agak fleksibel tapi ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan ya kriterianya. Delbecq, Hanlon dan Karl ini. Nah, ini kalau Karl ini sudah ada ini. Kalau Karl ini udah ada singkatan. Ya sama dengan USG singkatan, capability, accessibility, readiness dan leverage. Sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Ya, cuman ini yang berbeda tuh dari sisi ininya Pak, dari sisi teknik ya. Nah, ini dulu. Kalau USG dan ini kan udah banyak yang bisa ya, sudah banyak yang menggunakan. Jadi dikelompokkan ya, dan masalah itu dilihat dari aspek urgensi, seriousness, nanti kasih bobotnya 1 sampai 5 ya. Nah, nanti dari situ mana nanti 1 itu yang dikatakan yang tidak urgen, tidak serius, pertumbuhannya tidak lambat gitu ya, lambat pertumbuhan permasalahannya gitu ya. Nah, itu jadi artinya nanti ya kalau ini jumlahnya lebih kecil, yang kecil itu yang tidak prioritas, makin besar nilai jumlah bobotnya kalau kita jumlahkan jadi besar itu yang prioritas kan gitu ya. Multi kriteria sama juga ya. Ini tergantung kriterianya apa, ada berapa kriteria yang kita buat. Mau 4, mau 5 itu terserah kita ya. Yang penting kita bisa memprioritaskan. Nah, tujuannya kita memprioritaskan. Jadi kita buat nanti level ini level 1 nih yang duluan harus disaskan duluan, ini yang kedua, proses kedua, ini proses ketiga gitu ya. Nah, sekarang kita ini yang 1, 2 ini sudah umum ya, ini banyak yang memakai. Nah, ini mungkin yang ketiga nih yang saya coba di sini. Yang ketiga itu teknik kriteria matrik. Ini prinsipnya sama Pak ya dengan yang tadi. Cuma di sini kriteria matrik itu di sini ada 3 variabel besar, yaitu 3 kriteria ya. Ada ini urgensi, pentingnya masalah, samanya urgensi. Ada kelayakan teknologi. Jadi maksudnya teknologinya tuh tersedia enggak sih ini untuk perbaikan tuh? Mudah enggak ada ininya? Teknologinya. Murah enggak ya? Misalnya gini, kalau alat itu makin canggih, itu biasanya makin sulit untuk mencari ini Pak ya, mencari spare part-nya, mencari perbaikannya itu makin sulit. Misalnya sekarang mobil listrik kan makin sulit, mahal biasanya dibanding dengan kalau mobil yang masih pakai bahan bakar bensin. Udah banyak di mana-mana kan, gampang. Nah, itu namanya kelayakan tuh Pak tuh. Nah, demikian juga ini teknologi radiologi, kalau makin canggih, makin tinggi apa namanya Pak? Tipenya ya, makin tinggi tipenya itu makin mahal biasanya gitu ya. Jadi kalau rusak tuh makin mahal ya, bukan makin murah, makin mahal Bu. Tapi kalau yang bangsanya alat ronsen yang masih jadul itu relatif murah gitu ya. Mungkin bahannya walaupun memang akan agak sulit nyarinya, tapi itu kalau di ini
relatif ini ya, relatif murah dibanding dengan alat-alat yang canggih. Kemudian sumber daya yang tersedia. Kalau ini teknologi ya. Kemudian sumber dayanya, SDM-nya, ada nggak orang yang ahlinya? Ya kan? Orang yang bisa nguasai itu ada nggak? Anggarannya ada nggak? Anggarannya cukup nggak anggarannya? Nah ini di dalam teknik mungkin nggak perlu anggaran, tidak perlu di ini ya. Mungkin di sini hanya yang perlu itu ini resources-nya ya, ability-nya. Jadi aslinya SDM-nya apa nih? Orang-orang yang ahlinya ada nggak? Mudah nggak? Misalnya kalau misalnya untuk teknologi yang yang teknologi digital yang makin rumit, itu ada nggak nyari ininya SDM-nya? Murah sih tidak. Nah, dari sisi dana kira-kira bisa dijangkau nggak oleh rumah sakit? Kalau nggak bisa dijangkau kan biasanya kan kalau untuk orang-orang yang makin canggih itu kan biasanya kan tarifnya makin tinggi Pak ya. Nah itu ya berarti makin kecil ini. Nah ini ya. Jadi ada tiga komponen, ada tiga kriteria. Tapi untuk urgensi masalah itu diperketat. Urgensi masalah itu dilihat lagi dari parameternya Pak. Ini ada 7 parameter. Ada parameter besaran masalah ya. Memang ini subjektif ya, banyak subjektifnya, tapi minimal kita dengan makin banyak parameter itu subjektifnya akan bisa dikurangi gitu ya. Jadi ini besar masalah ini kan nggak bisa, ini ada yang tidak berupa angka, ada yang bisa menggunakannya pakai diskusi ya, pendapat orang ya, persepsi. Kemudian akibat severity. Kalau masalah ini dibiarkan, bagaimana severity-nya? Nah, kalau makin meningkat, berarti makin tinggi. Ya. Kenaikan besaran masalah, rate of increase, pertumbuhannya gimana? Kalau dibiarkan itu cepat nggak growth-nya? Kalau di USG itu growth-nya ya, growth-nya gimana? Makin ini nggak cepat nggak? Menularnya gitu ya, menularnya itu. Sebagai nih Pak, misalnya gini Pak. Misalnya kalau di rumah sakit ada ruangan yang atap yang bocor. Atap bocor dibiarkan aja, Pak. Itu kalau kita biarkan kan 1 minggu aja dibiarkan. Makin lama makin melebar kan, Pak ya. Seorang manajemen biasanya kalau sudah yang kritis, kalau bocor cepat diselesaikan, jangan dibiarkan karena itu biaya nantinya, Pak. Kalau dibiarkan akan kemana-mana nanti bocorannya nanti ya. Antara lain gitulah kira-kira ya. Itu kenaikan besaran masalah, rate of increase. Kemudian derajat keinginannya dari pasien, bagaimana ininya demand dari masyarakatnya gimana terhadap masalah yang kita angkat ini, demandnya gimana? Ya kan persepsi juga kan Pak. Ya, kita bisa persepsi aja, kita tanyakan kepada teman-teman gimana ini, tanggapan Anda gitu ya. Nah, terutama bagian pemasaran ya banyak lebih pengalaman ya, atau di bagian pelayanan. Keuntungan sosial karena ini ya, social benefitnya bagaimana ya. Public concern-nya gimana? Political climate-nya gimana ya? Political ini apa sesuai dengan kebijakannya enggak? Sesuai dengan kebijakan arah rumah sakit enggak? Ya kan? Nah ini. Jadi nanti ini kayak begini modelnya Pak. Jadi agak sedikit berbeda dengan USG. Sedangkan kalau USG kan ini kan cuma satu ya, urgensi gitu ya. Kemudian seriousness, ini growth gitu ya. Kalau ini enggak, yang tadi yang besaran masalah itu, yang ini nih, yang pentingnya masalah ya, ini yang pentingnya masalah ini kan sebenarnya kan ini urgensi ya. Tapi di sini disebut ini ya. Nah ini ada 7 parameter Pak ini tadi. Yang prevalen, besaran masalah, severity,
eh, rate of increase dan berikutnya. Nah, ini masing-masing di apa dinilai ya, dinilai. Nah, nanti hasil nilai itu nanti kayak gini tuh. Ini nanti yang 7 ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan ya. Satu tambah ini misalnya ini yang masalah A. Ini ada 1, ada 4. Ya, ini angka 1 ini 4 ini adalah ini skor. Jadi kita buat skor 1 sampai 5. 1 itu tidak penting, 5 sangat penting. Nah, ini berarti ini dari besaran masalah ini sangat besar. Ini sangat kecil, tidak penting, nggak besar ya, tidak besar. Sedangkan yang ini 4 nih relatif sudah mendekati ya, besar ya. Kalau 5 kan sangat besar, 5. Ini besar. Nah, ini ya. Jadi ini nilai-nilai ini, dan ini ada hasil diskusi. Jadi Anda melakukan ini, prioritas ini, jangan Anda sendiri yang membuat menilai ini. Tentunya Anda bersama-sama dengan petugas di mana, misalnya Pak Indra dengan orang Oka lah gitu Pak, dengan siapa, dengan siapa Indra punya teman gitu ya, ada temannya, itu bersama-sama ini. Kita nilai sama-sama aja nilainya. Ya, Bapak, ini kesepakatan kita. Jadi bukan nilai rata-rata, nilai kesepakatannya mau kasih nilai berapa nih? Oh 1, ini 4, nah, atau ini 2 gitu ya. Ya, jadi ini dijumlahkan, baru dikalikan faktor ini, faktor T. Faktor T ini tadi apa tadi? T itu teknologi. Nah ya, teknologi. Kemudian kalikan lagi dengan resources. Nah, jadi ini dijumlahkan dulu, baru dikalikan 3 ini, T dikalikan R. Nah, dapatlah ini angka ini. Nah, gitu. Ini juga sama ya. B, masalah B gitu juga dinilai. Kita nilai ya dari parameternya. Nah, nanti nanti dilihat mana yang paling besar. Jadi prinsipnya gitu sama Pak ya. Ini juga sama Delbek. Delbek pun pada hakikatnya sama ya. Cuma Delbek ini agak lebih ilmiah. Ya, lebih ilmiah. Delbek itu di sini ada dua perhitungan masalahnya ya. Jadi pertama kita memberi bobot, baru kita kasih nilai. Nah, jadi makanya kisarannya ada 0 sampai 100 karena di sini bobotnya tuh setiap kriteria dikasih bobot 1 sampai 10. Demikian juga nanti nilainya 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10 ya gitu ya. Iya 0 sampai 10. Ya jadi nanti nilai perkaliannya bobot kali nilai itu 0 sampai 100. Misalnya ini kan ini ada 1 2 3 4. Ya ada 4 parameter, ada 4 apa nih Bu? Kriteria apa ya? 4 kriteria. Nah, jadi pertama dikasih bobot dulu Pak nih. Setiap masalah ya dilihat dari ini. Ini kan ada 4 ini nih, ada 1 2 3 4, ada 4 kriteria. Besaran masalah, kegawatan, biaya, kemudahan ya. Nah, ini kasih bobot dulu nih. Ini kasih bobot berapa? 0 sampai 10 kisarannya. Tuh. Tentukan bobot masing-masing kriteria 0 sampai 10. Ya. Kenapa nilainya besar? Karena makin besar itu nanti makin kelihatan, Pak. Tapi kalau misalnya kita kasih nilai 0 sampai 5, nanti ada yang mepet-mepet nilainya. Berdekatan. Jadi kita sulit untuk mencari prioritas. Tapi kalau dengan rentangan yang jauh, ya rentangan 0 sampai 10, ini cenderung makin lebar, makin kelihatan ininya. Ya, kisaran skornya. Itu aja Pak bedanya Pak ya. Tapi itu Pak. Ini kenapa ini 0 sampai 10 ya. Nah, ini pertama kasih bobot. Setelah kasih bobot baru dikasih nilai. Ya.
Kalau bobot itu kita dari kelima ini mana sih yang paling bobotnya paling penting? Apakah besaran atau kegawatan yang paling harus dilihat? Nah, gitu ya. Kita kasih bobot tinggi atau biaya. Nah, atau kemudahan. Nah, itu saya Anda diskusikan. Nah, menilai kita bandingkan dengan masalah. Ya, dilihat dari masalah itu, dilihat dari besaran masalah, ini berapa nilainya? Besar enggak? Kalau ini yang B, gawat enggak? A ini. Nah, gitu ini. Nanti ini kebetulan nih kayak gini. Nanti ini 8 kali 8 nih, bobotnya 8, skornya 8. Nah, ini bobotnya 9, skornya 8. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu. Gitu Bapak sekalian ya. Jadi ini juga sama ya. Mana yang paling besar itu yang paling yang diprioritaskan. Itu Delbek ya. Kemudian Hanlon. Nah, kalau Hanlon itu ini Hanlon juga dikatakan lebih ilmiah juga Pak ya ini karena dia Hanlon ini ada selain kriteria kita nilai dengan kriteria, nanti dikalikan faktor peer. Nah, ini ada peer faktor ya. Memang ini Hanlon ini biasa digunakan di public health Bu ya, di public health biasanya. Tapi kita di rumah sakit pun tidak ada salahnya, bisa dipakai ya. Tidak ada salahnya. Ya. Kalau public health memang ini banyak menggunakan Hanlon ya. Nah, ini caranya gitu. Jadi caranya pertama kita nilai dulu nih. Ya, kita nilai dulu ini apa namanya? Ini. Kita lihat besar masalahnya. Ya. Ini bagaimana dari ini juga lihatnya ada 3 ini juga besar apa namanya? Kriterianya nggak jauh juga beda. Ada besaran masalah, ada kegawatan, ada kemudahan. Nah, kan hampir mirip-mirip kan Pak ya. Cuman cara menggunakannya saja yang beda-beda. Kemudian setelah kita nilai ini, baru kita cari peer faktornya nih Pak nih. Peer faktor itu ini. Ada dari P ini kesesuaian masalah dengan prioritas. Ini dari sisi ekonomi, visible ekonomiknya gimana? Ini murah enggak nih? Layaknya dibiayai, cukup enggak? Kita rumah sakitnya mampu enggak? Acceptability-nya bagaimana? Penerimaan pasien ya. Kalau misalnya pasien melihat alat ini gimana? Atau misalnya dilihat ya kemampuan pasien di masyarakat ini. Kita kan memberi alat kan kita jangan sekali-kali kita membeli alat-alat yang mahal, padahal pasiennya semuanya BPJS. Kan repot gitu Pak ya. Padahal ininya kita alatnya canggih-canggih. Kecuali kalau kita pasiennya banyak umum yang bisa mampu, ya mungkin kita alat tinggi alat yang mahal pun kita nggak apa-apa gitu ya. Terus resources-nya ya, legality-nya gimana. Nah ini peer faktor itu hanya 2 ini Pak, hanya 2 opsi. Misalnya appropriate, sesuai tidak? Kalau sesuai 1 ya. Kalau tidak 0. Peer faktor, ini layak nggak di anggarannya? Oh layak 1. Kalau tidak layak 0. Nah ini cuma itu aja. Jadi ini dikalikan semuanya. Ini artinya gini. Peer faktor ini dikasih nilai. Ini tadi layak, mudah, ada teknologinya, kemudian dari sisi hukum nggak berlawanan, kebijakan sesuai dengan kebijakan. 1 nilainya Bu. Tapi kalau ada nilai 0, ya ini habis 0. Berarti ini yang A ini angkanya jadi nilainya ya 0. Ya kan? Berarti 0 di sini. Ini NPT-nya 0. NPT 0 berarti kan nggak prioritas. Nah, ini peer faktor itu menentukan itu, Bu. Jadi
semua dengan ada peer faktor itu, jadi ini artinya akan gugur dengan apa, walaupun ini sudah nilainya tinggi, tapi setelah dilihat dari peer faktor ada yang tidak sesuai dengan anggaran, ya ini akan gugur. Nah, gitu. Ini model Hanlon ya, Hanlon. Kemudian Carroll ya. Ini sama juga, jadi makin tinggi nilai ininya ya makin prioritas sama ya. Kemudian ini Hanlon yang kualitatif, nanti Anda ya, jadi Hanlon itu ada dua macam, ada Hanlon yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Jadi yang kualitatif itu biasanya ini agak lebih rumit ya. Nanti Anda pelajari sendiri ya. Anda pelajari aja nanti. Biasanya jarang dipakai sih. Ini jarang dipakai. Yang paling gampang ya yang tadi itu. Kalau yang kualitatif tuh kita membanding-bandingkan, Bu. Jadi antara masalah itu diadu, misalnya masalah A dengan masalah B, kuat mana nih? Kalau kuat A, berarti ini positif. A dengan C, kuat A. Yang C di sini positif. A dengan D, ini positif. Nah, A dengan E, ini lebih kuat. Nah, gitu kan ya. Demikian juga itu. B dengan C. Nah, ini. Kalau B lebih kuat, positif. B dengan D. Nah, enggak, ini rupanya D lebih kuat. Nah, berarti negatif. Nah, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi model Hanlon kualitatif ya. Ini pun sebenarnya asal kita teliti aja, ini pun gampang ya. Nanti baru dijumlahkan nih ininya. Total horizontal, total vertikal dengan total horizontal ditambahkan nih. Tambahkan. Nah, mana yang paling tinggi? Nah, gitu kan. Nah, paling tinggi misalnya ini paling tinggi nih. 8, ini nilainya 4. Nah, berarti ini yang paling tinggi. Ini cuma 2, 3 ini 3. Nah, gitu. Itu ya, ada yang model gitu. Ini kualitatif. Carl. Nah, Carl itu sama dengan yang tadi. Coba Carl itu skornya 0 sampai 10 ya. Ini ada 4 kriteria, ada capability ya, ketersediaan sumber daya, accessibility, kemudahan, readiness, kesiapan tenaganya, ada tenaganya yang mengerjakan nih. Leverage, seberapa besar pengaruh kriteria satu dengan yang lainnya ya. Gak masalah ini yang dibahas ini ya, ini leverage-nya gimana nih ya. Nah, pengaruhnya kriteria masing-masing kita ini bagaimana nih ya, ada keterkaitan nggak gitu kan ya. Nah, nanti dibuatkan itu, dibuat kayak USG, sama kayak USG ya, nanti dikalikan. Ini sebaiknya dikalikan, Bu ya. Jadi ini kenapa ini harus dikalikan, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak dijumlahkan aja, ini kan ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu. Kenapa nggak gitu? Kenapa, Bu? Atau kenapa Pak? USG pun sebaiknya dikalikan, jangan dijumlahkan. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Gimana Pak? Ada yang bisa jawab kenapa? Kalau dikalikan, ini range-nya akan tinggi. Kan bedanya tinggi. Tapi kalau kita jumlahkan, bisa saja nanti nilainya akan sama ya. Ya angkanya mirip-mirip akan sama gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi perkalian itu lebih menguntungkan dibanding dengan kita menjumlahkan ya. Kalau menjumlahkan tuh kadang-kadang ini total nilainya bisa bertumpukan sama. Nah, ini jadi kita menyulitkan kita untuk mengurutkan. Tapi kalau kita dikalikan itu lebih jauh gitu ya. Itu Pak ininya ya. Gampangnya kira-kira gitu. Nah, kemudian ada metode yang kualitatif. Selain tadi Hanlon yang kualitatif, ada lagi. Misalnya metode Delphi ya.
Anda silakan baca aja nanti. Ada lagi model brainstorming. Kita diskusi aja, cari mana yang paling prioritas, ya. Diskusi dengan artinya kita diskusikan dengan misalnya di Oka, ya, dengan orang-orang Oka, karena yang nanti kan yang akan pakai kan mereka, Pak. Kan Ibu kan sebagai konsultan aja, Bu, ya. Ibu kan sebagai konsultan aja, menawarkan ini ada masalahnya 3 nih. Menurut Anda kira-kira mana dulu yang mau diselesaikan? Kita kasih ini, kasih opsi, silakan. Alasannya, kenapa alasannya? Nah, itu alasan gitu. Kalau alasannya masuk akal, ya kenapa tidak? Kita gitu. Nah, jadi bisa dengan pakai diskusi atau brainstorming, ya. Jadi biasa saja kita tidak perlu ngitung-ngitung tadi. Atau brainwriting. Ini kalau brainstorming itu kan biasanya kan saling keras-kerasan, ya. Orang biasanya kalau yang dominan itu biasanya itu yang akan menguasai ini. Orang akan takut, ya, misalnya kalau diskusinya ada pimpinan, ya biasanya ada, kalau di tentara itu ada komandan, yang lain udah diem biasanya, Bu, ya, nggak berani ngomong, ya itu kan. Nah, itu ya kadang-kadang gitu. Jadi tapi kalau kita dengan menggunakan brainwriting, tolong tuliskan menurut Anda, silakan nanti dikumpulkan. Nah, itu tanpa nulis nama kita kumpulkan apa pendapat mereka, kita tuliskan. Nah, kita list ya, kita list ditaruh di tembok, kita list angka-angkanya. Nah, kita nanti baru kita jelaskan mana yang paling banyak, paling dominan. Nah, ini namanya brainwriting, ya. Atau kadang-kadang ada yang menyebutkan nominal group teknik, ya, NGT gitu, ya. Nah, ya, NGT ini maksudnya ini brainwriting, artinya orang nggak ngomong. Kalau brainstorming kan ngomong, ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini prioritas, nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak, Bu? Pak? Ada yang ditanyakan, silakan. Karena ini kan belum digunakan nih, tapi minimal Bapak bisa kira-kira sudah paham nggak kira-kira, Pak? Ya, jadi apa? Anda jadi ini saya tawarkan itu maksudnya Anda jangan tertumpu bahwa seolah-olah tuh kalau kita memprioritaskan masalah itu hanya ini aja, hanya 2 teknik aja, hanya USG atau teknik yang lain, atau USG saja yang tahunya. Padahal banyak, ya, banyak teknik yang bisa dipakai. Nah, ya, jadinya Anda sebagai ilmiawan, sebagai ini kan bukan hanya calon manajer, ya, tapi Anda juga sebagai ilmiawan harus memahami bahwa untuk menyusun prioritas itu ada beberapa teknik. Ya, mungkin kalau Anda baca lagi bisa ada lagi mungkin, Pak. Bukan hanya 6, mungkin ada lagi. Ini aja kan 6, ditambah yang kualitatif tadi ada 3. Ada 9 kan, ada 9 nih. Ada 9 teknik yang bisa dipakai untuk menyusun prioritas. Ya. Jadi nanti kalau mengajari anak buah, jangan sampai Anda hanya ngajarinya USG saja. Ya, sekali-kali dia diberikan kebebasan untuk bahwa ini materinya banyak nih. Anda mau pakai mana yang paling ini? Yang paling kira-kira lebih mendekati kepada, kan kita mencari pemecahan masalah itu kan yang lebih yang lebih ini ya, yang lebih tingkat presisinya kan makin tepat gitu, ya. Nah, gitu, ya. Jadi kita gunakan teknologi itu kita untuk untuk bahwa usulan yang masalah yang tergali dan usulannya itu memang makin tepat sasarannya gitu. Itu, ya. Sama dengan kita alat. Makin canggih alat kan tingkat presisinya kan makin baik, ya, Bu, ya. Misalnya kita kan ada USG yang yang tipenya baru kan tingkat presisinya lebih jelas gambarnya dibanding dengan USG yang tipe
lama. Yang lama itu kan gambarnya masih belum jelas, sedangkan yang yang baru lebih tepat. Jadi sehingga untuk seorang ahli bedah itu kan lebih gampang untuk melihatnya itu kan lebih gampang gitu. Nah ini pun sama. Kita harapkan dengan kita makin alat tuh makin ilmiah, itu makin presisinya makin baik gitu ya. Kemudian setelah prioritas tadi ini sudah nanti ada lagi fishbone ya. Nah ini fishbone juga demikian juga ya, bukan hanya ada fishbone, ada root analysis, ada lega pohon masalah ya. Ada ini paling tidak ada tiga metode ya. Ada root cause, ada pohon masalah ya. Nah, pohon masalah itu yang ke atas ya, yang modelnya ke atas. Nah itu pohon masalah. Jadi untuk mencari penyebab aja ini bukan hanya fishbone, ada beberapa metode ya. Nah ini seperti ini kan. Seperti kemarin udah dijelaskan ya. Kemarin udah ini kan. Nah kemudian setelah kita mencari penyebab masalah, udah mendapat penyebab masalah, baru kita mengembangkan solusi. Nah solusi pada hakikatnya adalah menghilangkan penyebab masalah, ibu ya. Penyebabnya kita hilangkan. Dengan penyebabnya kita hilangkan penyebabnya, masalah pun akan hilang. Nah, dari penyebab ini kita pun kan mungkin tidak semua penyebab. Kita ingat teorinya Pareto, Bu ya. Ingat Pareto. Dari sekian penyebab masalah itu ada penyebab yang dengan penyebab ini kita selesaikan, yang lain tuh akan ikut terselesaikan. Sehingga nanti masalahnya selesai. Nah, tentunya dengan demikian ini penyebab masalah pun dicari ini juga bisa diprioritaskan juga kayak tadi ya. Yang mana yang lebih prioritas gitu kan ya. Atau paling tidak ini penyebab ini kita buatkan dulu apa tindakan perbaikannya ya, kembangkan solusi perbaikannya. Nah, solusinya itulah yang akan diprioritaskan. Mana dulu nih? Mana yang akan yang diselesaikan? Sebentar lagi, Bu ya. Sebentar lagi, Pak. Nah, untuk mencari Halo. Halo. Bocor ya. Nah, untuk memprioritaskan berdasarkan usulan, kita cukup ini aja Pak. Cukup dengan kita membuat ini bisa begini ya. Bisa juga dengan menggunakannya kita di sini nggak ada ya. Nggak dituliskan saya ini. Nah, di sini udah ada sini nih. Kita memilih solusi terbaik itu caranya 3. Pertama, 3 cara untuk memilih alternatif terbaik. Kita analisis ya. Kemudian kita nilai, kemudian kita lihat dari sisi anggaran. Anggarannya cukup nggak? Ada nggak anggarannya? Kan? Kalau anggarannya ada, makin murah biasanya itu yang lebih prioritas. Makin kecil dana yang dibutuhkan makin prioritas. Kita nilai ya, kita samain sama ya. Kalau misalnya ini makin kita nilai, oh ini kayaknya ini gampang deh, alatnya ada, kemudian ahlinya ada, nah gitu kan, kita analisis itu bisa gitu ya.
gampang. Jadi makin ada orangnya, makin ada kemudahan, makin ini. Jadi paling tidak ada kedua ini, dua komponen aja, kemudahan dan ketersediaan dana. Ya. Kemudahan dari perbaikannya, kemudian ada tidaknya orang yang mengerjakan. Nah, ini cukup 3 itu aja. Nah, nanti dari situ kita prioritasnya mana usulan yang paling bisa diselesaikan duluan. Jadi nanti solusi pun bisa diprioritaskan gitu, kita susun gitu ya. Jadi tidak perlu pakai yang tadi yang Hanlon, nggak usah pakai ini aja, pakai dari sisi dana, dari sisi anggaran, dari sisi kemudahan, dari ketersediaan sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ada, bahan-bahannya, metodenya ada, anggarannya tidak banyak, ya bisa di dananya rumah sakit bisa ada, anggarannya cukup. Ya itu prioritas. Gitu, ya. Jadi gampang aja, nggak usah sulit-sulit, Bu ya. Nah, nanti baru dibuatkanlah ini. Apa nih? Dibuatkanlah. Nah, ini kalau ini ada ini. Nah, ini caranya gini dibuat tadi ya. Ini ada kriteria mutlak, kriteria keinginan, kemudian ada bobot dari sisi ada apa namanya, bukan bobot nih. Dari oh iya 2. Ini benar ada 2 ini ya. Mutlak. Kalau mutlak itu artinya realistis. Anggarannya bisa dikerjakan, tenaganya ada, bahannya ada. Itu kriteria mutlak. Tapi kalau keinginan, kita ingin berubah. Misalnya menambah tenaga. Kan keinginannya iya nambah tenaga. Tapi kan untuk menambah tenaga perlu dana. Ya Bu ya. Perlu apalagi kalau rumah sakit pemerintah sulit, gak realistis. Kita mau minta ke siapa? Ke bupati, ke komandan misalnya, ke ini. Komandan pun mikir kan banyak rumah sakit yang harus di cover. Nah, jadi tapi kalau swasta mungkin tinggal dananya mampu nggak dia, realistis nggak kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau keinginan semuanya ingin ya. Jadi ini artinya ini bisa menjadi kriteria berikutnya, atau misalnya ini jangka pendek, ini jangka panjang ini. Jangka pendek itu yang bisa selesaikan dalam tahun ini. Kalau yang lebih dari 1 tahun itu keinginan aja itu. Ya, nanti boleh diusulkan nanti supaya dianggarkan pada tahun berikutnya. Supaya misalnya menambah misalnya menambah SDM. Nah, itu diusulkan. Nah, tentunya kita harus melalui analisis dulu beban kerja berapa jumlah yang dibutuhkan kan gitu ya, tidak sekedar ini perlu ditambah ya tambahnya berapa, nah gitu kan sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini untuk prioritas. Nah nanti setelah itu nanti Anda buatkan buatkan jadwal ya, kapan dikerjakan ini ya, supaya ini realistis ya Bu ya. Jadi kita mencoba sekarang supaya usulan itu harus realistis, visible enggak dikerjakan. Rumah sakit bisa nerima enggak ini? Ini kapan nih bisa dikerjakannya? Bulan kapan? Bulan kapan? Bulan apa? Ya. Nah, makanya waktu menyusun rencana ini Anda harus duduk sama-sama dengan rumah sakit. Nah, jadi usulan mana yang bisa diselesaikan, bisa dikerjakan. Ya, gitu. Oke, sampai di sini jelas nggak kira-kira Bu? Silakan. Halo? Masih menyimak ya? Halo? Jelas, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira gimana
Bu Brenda atau Pak Imam, kan ada komentar nggak dengan kita membuat nanti itu Pak, nanti usulan yang Bapak usulkan tuh harus realistis Pak. Kapan dikerjakannya? Bulan kapan? Nah, tentunya ini harus sama-sama dengan misalnya Pak Imam, rencananya di mana Pak? Di area mana Pak Bapak? Ngajak residensinya Pak? Di pelayanan apa? Halo, Pak Imam? Iya, Pak. Pak Imam nanti rencananya di bidang apa Pak? Di pelayanan mana? Di sistem informasi manajemen rumah sakit, Pak. Informasi. Nah, tentu nanti pada saat Bapak mengusulkan perbaikan, nah Bapak duduk sama-sama dengan orang IT-nya Pak, dan orang IT dengan orang adminnya di situ, nah, misalnya mengusulkan suatu menambah fitur, misalnya ini fiturnya kurang nih, ini perlu tambahkan ini, gitu ya. Nah, ini kapan dikerjakannya? Apa saja yang harus dikerjakan? Ini kan beberapa usulan nih. Misalnya usulannya kan, misalnya Bapak usulannya ada 3 atau 4. Nah, nanti ini kapan dikerjakan nih 4 ini? Nah, itu bersama-sama dengan orang IT, bersama orang-orang mereka, supaya mereka nanti bisa kalau misalnya ini untuk dikerjakannya tahun depan, nah berarti nanti dia masuk dalam anggaran, dianggarkan, diusulkan ke dalam perencanaan tahun berikutnya, kan gitu kan Pak ya? Itu Pak Imam ya? Iya Pak, siap. Nah, harapannya gitu Pak, jadi harapannya tuh usulan Bapak Ibu sekalian tuh betul-betul usulan yang memang bisa dikerjakan. Kapan dikerjakannya? Ya, jadi pada saat sehingga nanti pertanggungjawabannya enak, jadi pada saat seminar tuh apa nanti enak ini. Jadi orang-orang mereka pun merasa, oh iya ini kami akan coba kami sesuaikan dengan anggaran kami kayak gitu kan nanti kan gitu kan. Siap Pak. Itu Pak Imam ya. Itu Siap, Bapak Pak. Ibu sekalian ya. Jadi tolong nanti hati-hati dalam menyusun usulannya. Usulan yang sifatnya konkret bisa dikerjakan. Jadi jangan usulan normatif, misalnya menambah tenaga atau begitu aja gitu Pak ya. Tambah alat. Ya jangan benar sih Pak ya. Tapi kan sekarang kita visible enggak? Bagaimana visible kelayakannya? Nah, kelayakannya kita mencoba dengan tadi itu ya. Dari sisi anggaran gimana? Ketersediaan tenaganya gimana? Ketersediaan ahlinya gimana? Ya kan? Komitmen manajemen gimana gitu kan, pemilik kalau swasta kan lari ke pemiliknya kira-kira bisa enggak, ya kan, kalau pemiliknya kira-kira sulit ya jangan diusulkan. Ya usahanya nanti prioritas berikutnya yang paling gampang dulu ya, paling gampang yang tidak berkaitan dengan biasanya kalau di swasta masalahnya kan masalah uang, jangan sampai nanti usulan tuh wah kalau usulannya menambah uang kosnya tinggi kan mikir-mikir juga gitu kan ya. Gitu kan. Mungkin ada cara lain gitu kan. Oke, saya rasa sampai di sini Pak untuk hari ini. Jadi kita pembekalan terhadap bagaimana memprioritaskan dan menyusun usulan yang lebih konkret dan kita penjadwalan dalam hal dalam hal usulan itu ya. Jadwalkan. Sehingga jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian tidak ngarang gitu Bu ya, tidak ngarang. Artinya waktu menyusun usulan tuh benar-benar bersama-sama dengan tempat Anda melakukan residensi gitu ya. Dan nanti keterlibatan dari manajemen pun merasa bahwa betul bahwa kami pun waktu menyusun ini kami terlibat gitu kan. Tinggal Anda hanya melaporkan saja bagaimana ini. Oke, saya rasa demikian. Sekalian, kalau tidak ada mungkin cukup ya. Terima kasih Pak. Baik, sudah cukup malam ya Pak Indra ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak sekalian ya. Bisa dipakai. Jadi nanti Bapak sekalian tolong kalau bisa mulai pertengahan Juli ini sudah
mulai Pak ya, sudah mulai masuk ke rumah sakit, sudah mulai berinteraksi dengan pembimbing lapangan, sehingga nanti bisa kurun waktu yang ditetapkan dalam perencanaan belajar itu tepat. Jadi pas UAS, residensi pun sudah tinggal membuat laporan, ya gitu kan, tinggal membuat laporan, tinggal nanti minggu depannya bisa seminar gitu kan, gitu. Saya itu barangkali ya. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang kedua ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu. Nanti saya kirim nanti Pak ya, nanti saya kirimkan nanti ke ketua kelas, karena tadi memang saya lupa juga ya, tadi banyak yang ujian tadi Pak, banyak yang seminar, jadi saya cacaran juga, ya ada 3, wajib lupa juga. Apalagi komputernya ada sedikit error. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan terima kasih kesediaan Bapak sekalian. Selamat beristirahat, selamat malam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih Pak Ali. Salam Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak ya, Bye. Ibu sekalian. Maaf ya Salam, kalau Pak. ada hal yang kurang ini ada kesalahan teknis nih Bu nih, nanti mungkin komputernya perlu error nih. Izin live ya, nanti saya kirimkan bahannya Bu.